Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang maha baik, yang selalu menyertai kami di dalam setiap keadaan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah melimpahi kami dengan kekuatan yang memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Tertulis demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara yang dikasih Tuhan, tingkat kejahatan di Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi, menurut data tahun 2024, cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bentuk kejahatannya juga macam-macam. Ada yang baru, bukan hanya perampokan atau pencurian dengan kekerasan, tapi penipuan online, love scam melalui medsos, dan berbagai kejahatan lainnya. Rata-rata setiap harinya ada 161 tindak kejahatan. Tentunya hal ini tidak bertujuan untuk menjelekkan Jakarta, karena di berbagai kota lain di dunia ada juga kejahatan. Tapi maksudnya adalah supaya kita lebih berhati-hati, berdoa, pakai hikmat dan berjaga-jaga. Kabar yang agak sedikit melegakan adalah Yogyakarta menjadi salah satu kota yang ternyaman di Indonesia dan relatif aman. Bali menjadi salah satu kota yang rata-rata cenderung lebih aman dibandingkan kota lainnya. Dan kota Manado disebut sebagai salah satu kota yang paling toleran di Indonesia. Kembali kepada 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam ayat ini saudara, kepada Timotius diberitahukan bahwa ada tanda-tanda yang akan terjadi di akhir zaman. Dan apa yang dinyatakan di sini berlaku untuk kita supaya kita mengerti bahwa di akhir zaman akan ada masa yang sukar. Tuhan Yesus sudah menyebutkannya juga, saudara. Akan ada kesukaran, kesulitan di akhir zaman yang berkaitan dengan perang, gempa bumi, berbagai bencana, dan kesukaran lainnya. Tapi secara khusus di sini, dalam 2 Timotius 3 ini, Rasul Paulus menyatakan tentang karakter manusia di akhir zaman, bahwa orang-orang yang hidup di akhir zaman mengalami kerusakan moral, standar moralnya menurun, tidak taat kepada Tuhan, tidak mementingkan agama, dalam arti tidak sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Kalaupun beragama tapi hanya sekedar beragama, tapi tidak menghidupi firman Tuhan. Tantangan di situasi akhir zaman adalah serangan demi serangan terhadap iman yang hendak melunturkan dan menggoyahkan supaya kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Dalam situasi yang demikian, Timotius dinasihati supaya berjaga-jaga, berhati-hati, dan bertahan di dalam imannya, tetap berpegang pada pengajaran yang benar, tekun dan mau menderita. Kita semua yang hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus harus punya kesiapan untuk menderita. Tentu saudara kita ingin hidup dalam berkat Tuhan, dan Tuhan mau memberkati kita. Tapi bagaimanapun juga, kita juga harus punya kerelaan untuk siap menderita bagi Tuhan. Masa sukar akan terjadi
dan mau tidak mau harus kita hadapi. Prioritaskan iman kepada Tuhan. Utamakan Tuhan dalam hidup kita, bukan hal-hal yang ada di dunia ini. Teguhkan hati kita, saudara, untuk semakin kuat dalam iman kepada Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Tidak mundur dari Tuhan, tapi tetap berkobar, bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kalau kita setia dan senantiasa teguh di dalam kebenaran firman-Nya, maka bagi kita tersedia upah yang kekal yang Tuhan telah sediakan, yaitu keselamatan dan karunia hidup yang kekal yang Tuhan akan berikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti akan keadaan situasi di akhir zaman. Akan ada banyak orang yang memberontak terhadap Tuhan. Kejahatan merajalela. Berikan kami hati yang mengerti dan berjaga-jaga, serta menjaga diri kami sendiri supaya kami tidak ikut-ikutan larut dalam arus dunia ini, sehingga kami tetap ada di dalam hadirat-Mu, tetap beriman, percaya, dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Lindungi kami, sertai kami selalu dengan kuat kuasa-Mu. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Berkati kami semua, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kembali malam ini kami akan beristirahat. Berikan kami tidur yang nyenyak. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Lindungilah kami dan naungi dengan kasih serta kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan yang dihadapi. Lawatlah ya Tuhan. Ada kesembuhan saat ini terjadi. Ada kelepasan, ada semangat baru. Ada sukacita Tuhan berikan. Dan jalan keluar yang ajaib serta mujizat-Mu yang heran Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu atas setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.